Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Akbar, selaku ketua dari kelompok untuk pembuatan laporan ujian tengah semester rekayasa perangkat lunak. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Ismail, yang kedua ada Muhammad Faisal, yang ketiga ada Kinta Dewani Aziza, dan yang terakhir yaitu Ira Alsyah. Tanpa lama-lama menunggu, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu sebuah pendahuluan. Perusahaan Gagas Museum belum mempunyai pelayanan pengunjung dan laporan pengunjung. Gagasan museum belum memiliki pengalaman dalam pengembangan menggunakan media Android, jadi diperlukannya sebuah pelatihan yang cukup dalam menggunakan Android. Selanjutnya yaitu sebuah pembahasan yang dimana di sini berisi tentang materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada organisasi proyeknya, yaitu ada staf, perannya sebagai ketua proyek, dan anggotanya yaitu saya sendiri Muhammad Ilham Akbar beserta tanggung jawab. Yang pertama yaitu melakukan pembagian tugas tim, yang kedua mengontrol keberlangsungan proyek, dan yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas proyek yang dijalankan. Selanjutnya yaitu peran analisis sistem, anggota Kinta Dewani Aziza. Tanggung jawabnya yaitu 1. Mengidentifikasi berbagai macam masalah dari user atau pengguna. Yang kedua, menganalisis secara jelas terkait sasaran yang harus dicapai agar dapat memenuhi kebutuhan user atau pengguna. Yang ketiga, memilih metode yang efektif dalam memecahkan masalah yang ada pada sistem. Selanjutnya yaitu peran sebagai manajer proyek, yaitu anggotanya ada Ismail dan Ira Alsyah. Tanggung jawabnya yaitu mengembangkan rencana proyek. 2. Membuat dan mengatur jadwal aktivitas dalam perencanaan. 3. Memilih resource untuk proyek. Dan yang keempat yaitu mengatur keuangan dan mengatur hubungan kerjasama dengan vendor. Selanjutnya ada peran sebagai developer, dan anggotanya yaitu Muhammad Faisal, dengan tanggung jawabnya yaitu 1. Melakukan pengembangan database, yang kedua mendesain interface database, dan yang ketiga melakukan pengujian. Yang kedua yaitu analisis resiko. Kemungkinan akan terjadinya error atau server down dikarenakan banyaknya yang mengakses di waktu yang bersamaan atau dikarenakan oleh perangkat yang sudah berumur. Adanya rasa ketidakpuasan dari user atau pengguna dikarenakan tampilan atau informasi dari museum tidak sepenuhnya terpenuhi. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang pertama yaitu ada komputer atau laptop dengan spek prosesor Intel Core i3, RAM 2GB, DDR3 4GB, GPU Nvidia GeForce GT 520. Dan yang kedua yaitu ada smartphone, yaitu RAM 3GB, memori internal 32GB, quad-core 1.3 GHz Cortex A53, quad-core 1,9 GHz Cortex A57, Mali T7 760 MP6. Nah, untuk perangkat lunaknya yaitu yang pertama ada komputer atau laptop dengan Windows 10 atau Google Chrome, sedangkan yang kedua ada smartphone atau Android OS 4.4, Bluetooth versi 4, dan Google Chrome. Selanjutnya yang keempat yaitu sebuah kegiatan pengembangan. Yang pertama ada penetapan masalah dan tujuannya, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga mendesain sistem, dan keempat hasil dan kesimpulan. Dan yang kelima yaitu ada jadwal proyek. Mungkin teman-teman bisa lihat seperti pada gambar atau tabel yang telah disediakan. Selanjutnya rangkuman. Hasil dari analisa proyek ini dari awal pembahasan yaitu organisasi proyek hingga akhir yaitu jadwal proyek, yang dimana dari hal ini sudah bisa disimpulkan bahwasannya proyek ini begitu banyak sekali memerlukan sumber daya sistem untuk bisa dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Sumber daya sistem yang dimaksud di sini yaitu sebuah perangkat keras ataupun perangkat lunak yang telah dipilih dan dipilah berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan untuk kedepannya, yang dibantu oleh sebuah analisa dari organisasi proyek yang di dalamnya terdapat staf yang sudah diberikan tanggung jawab berdasarkan kebutuhan dari sistemnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pula akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkiraan risiko yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga akan hal itu manajer proyek telah menetapkan jadwal untuk menjalankan rencana ini demi tujuan yang telah ditetapkan di awal dan untuk mengantisipasi pula akan hal-hal yang tidak diinginkan.